Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu build anti ribet. Maksudnya ini ya, buildnya itu simple cuy. Untuk cara penggunaannya, bentar di sini aku bantu alpha dulu untuk ngebuff. Setelah itu kita bantu mid laner kita cuy. Setelah itu kita rotasi kira-kira lane mana yang membutuhkan bantuan kita, bentar. Oke, jadi ini langsung saja aku mulai cuy, yaitu mulai dari emblem dulu. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku menggunakan emblem tank, dan untuk fungsinya ini aku bacakan saja cuy, biar nggak belibet untuk ngomongnya. Oke, jadi untuk emblem tank ini memiliki atribut kayak gini, memberikan tambahan HP sebesar 500 cuy. Jadi ini sinkron sama pasifnya si Balerik yang akan memberikan diskon kalau kita membeli item ataupun memakai talent atau emblem yang ada penambahan HP-nya. Terus untuk atribut kedua yaitu memberikan hybrid defense, yaitu sebesar 10 cuy. Terus akan mendapatkan HP regen yaitu 4. Jadi untuk emblem tank ini sangat sinkron sama pasifnya ataupun sama hero Balerik ini cuy. Terus aku lanjutkan ke pembahasan talent. Jadi untuk talent pertama ini menggunakan vitality, dan untuk atributnya yaitu memperoleh 225 max HP tambahan. Jadi ini lagi-lagi sinkron sama pasifnya si Balerik. Apabila dia membeli item atau memakai emblem dan talent yang ada penambahan HP-nya, dia akan mendapatkan penambahan HP lagi cuy, ataupun diskon lah ya. Penambahan HP atau diskon itu sama gak sih ya, pokoknya kayak gitulah. Terus aku lanjutkan ke talent kedua. Jadi untuk talent kedua ini menggunakan Tenacity cuy. Jadi untuk Tenacity ini memiliki pasif unik ataupun atribut, yaitu meningkatkan defense saat HP rendah. Saat HP di bawah 50% akan meningkatkan 15 physical dan magic defense cuy. Jadi kalau darah kalian itu tinggal 50%, itu kalian akan semakin kuat lagi cuy, tapi ini di early. Tapi kalau sudah masuk late game, untuk 15 physical defense dan magic defense ini nggak terlalu berarti lah. Terus aku lanjutkan ke talent ketiga cuy. Oke, jadi untuk talent ketiga ini namanya Brave Smith cuy, yaitu memiliki atribut ataupun pasif unik, yaitu damage skill memulihkan HP, memberikan damage dari skill ke hero lawan, memulihkan 5% max HP, dan memiliki cooldown 6 detik. Jadi di sini ada tulisannya itu skill harus kenaan ke hero lawan. Jadi kalau kenaan creep, ke minion, ke turret, ke turtle, ke lord itu nggak akan menambahkan ataupun memulihkan HP kalian. Jadi ini harus kenaan ke musuhnya cuy. Dan kalian harus tahu untuk pasifnya si Balerik yang duri-duri itu hitungannya skill, jadi itu bisa memicu Brave Smith juga cuy. Terus aku lanjutkan ke buildnya. Jadi untuk buildnya sendiri ini menggunakan dengan susunan kayak gini. Aku mulai dari sepatu dulu. Jadi untuk sepatunya sendiri ini menggunakan warrior boot cuy. Terus untuk warrior boot ini memiliki harga 720, terus memiliki atribut yaitu 40 movement speed plus 18 physical defense. Jadi agak kuat lah untuk early gamenya kalau ngelawan hero-hero yang berdamage physical ataupun assassin yang berdamage physical cuy. Terus memiliki pasif unik yaitu namanya Valor, memperoleh 4 physical defense tambahan selama 3 detik saat menerima physical damage hingga 20. Maksudnya hingga 20 ini bisa sampai 20 cuy untuk physical defense nya. Terus aku lanjutkan ke roam. Jadi untuk roamnya sendiri ini aku menggunakan roam incorrect cuy. Dan untuk fungsinya itu kayak gini, memberikan 12 sampai 30 physical attack dan magic power tambahan kepada hero teman satu tim termasuk diri sendiri, berskala dengan goal dari thriving, dan 15% attack speed tambahan cuy. Jadi kalau kita menggunakan incorrect untuk damage team plus kita itu bisa meningkat cuy. Plus untuk hero-hero yang mengandalkan attack speed ini sangatlah diuntungkan kalau roamernya itu menggunakan incorrect karena ada penambahan
15% attack speed cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, yaitu ada Silent Robe. Jadi untuk Silent Robe ini sendiri ini memiliki atribut 540 HP tambahan plus 23 magic defense, dan untuk harganya itu 1020 nah nggak salah cuy. Terus kalau kalian tanya apakah dengan harga segitu itu worth it bang, jadi ini worth it saja ataupun bagus lah, karena ini ada penambahan HP yang sinkron sama Balerik plus ada penambahan 23 magic defense. Jadi untuk ngelawan hero-hero mage untuk early gamenya ini sudah bisa mengcounter mereka cuy, ataupun tetap kuat lah kalau kita melawan hero-hero mage untuk early gamenya. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Guardian Helmet cuy. Jadi untuk Guardian Helmet ini memiliki harga 2200, terus memberikan atribut yaitu 1550 HP cuy, plus ada penambahan 20 HP regen. Terus untuk pasif uniknya yaitu namanya recovery, yaitu memulihkan 2,5 total HP setiap detik, berkurang menjadi 0,5% total HP setiap detik selama 5 detik setelah menerima damage. Jadi untuk Guardian Helmet ini akan memulihkan 2,5 total HP kalian kalau kalian itu nggak menerima damage cuy, entah itu dari minion, dari creep, dari turtle, dari lord, dari musuhnya, dari turret. Penting kalian nggak menerima damage, kalian akan memulihkan 2,5 total HP kalian. Tetapi kalau kalian itu kenaan damage, entah itu creep, minion, terus turtle, lord, turret, musuhnya, kalian cuma 0,5% cuy untuk pemulihannya ini. Plus yang perlu kalian ingat, untuk pemulihan ini tergantung sama darah kalian. Jadi kalau kalian itu semakin tebel untuk darah kalian, jadi untuk pemulihannya ataupun regennya ini akan semakin deras cuy untuk Guardian Helmet ini. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Radiant Armor cuy. Dan untuk Radiant Armor ini memiliki harga 1880 cuy, dan memiliki atribut 950 HP, terus 40 magic defense dan 12 HP regen cuy. Bentar, ini aku bantu code-nya dulu cuy. Oke, terus aku lanjutkan tentang pasif uniknya Radiant Armor. Bentar, dan LS nya menghilang cuy. Jadi untuk Radiant Armor itu memiliki pasif yaitu Holy Blessing, menerima magic damage, memberikan 5 plus 1 level hero magic defense selama 5 detik cuy, hingga 6 stack. Hanya dapat memperoleh 1 stack setiap 0,6 detik. Jadi untuk Radiant Armor ini bagus banget untuk ngecounter hero-hero yang bersifat magic DPS. Oke, terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Dominan S cuy. Oke, jadi untuk Dominan S ini memiliki harga 2010, terus memiliki atribut yaitu 500 mana, terus 55 physical defense, terus 5% movement speed. Terus untuk Dominan S ini juga memiliki pasif unik. Yang pertama itu namanya Arctic Call, yaitu menerima damage akan mengurangi attack speed penyerang menjadi 80% dari jumlah normal selama 1 detik cuy. Terus untuk pasif unik kedua yaitu Cliff Band, menerima damage akan mengurangi efek shield dan pemulihan HP penyerang menjadi 50% dari jumlah normal selama 1 detik cuy. Bentar, ini aku mau kabur dulu cuy. Terus untuk Dominan S ini kenapa aku pakai, karena ini untuk ngecounter badangnya cuy. Jadi untuk badang itu sifatnya attack speed, jadi itu bisa dicounter menggunakan Dominan S. Terus yang kedua untuk Dominan S ini akan aktif kalau kita diserang, bukan menyerang. Jadi ini lebih simple lah. Terus yang ketiga untuk Dominan S ini juga ada penambahan physical defense yang lumayan tinggi. Jadi ini juga bagus banget cuy untuk digunakan. Tapi kekurangannya nggak ada penambahan HP. Jadi kurang, ya bagus nggak bagus lah untuk si Balerik ini cuy. Bentar, ini aku kabur dulu dan badangnya menghilang cuy. Oke, terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada COD. Oke, dan untuk COD ini tidak aku bacakan untuk atributnya ya.
Terus untuk COD ini untuk harganya yaitu 2030 dengan pasif unik yaitu Destiny, memperoleh 4,5 plus 0,5 level hero hybrid defense selama 5 detik saat memberikan magic damage ke hero lawan, dapat disetak hingga 6 kali, dapat memperoleh 1 setak setiap 0,4 detik cuy. Terus untuk pasif unik kedua yaitu gift, saat HP turun di bawah 50% akan memulihkan 15% HP selama 3 detik berikutnya. Saat mana kurang dari 50% memulihkan 15% mana selama 3 detik berikutnya, cooldown 60 detik cuy. Jadi untuk COD ini adalah item defense tapi ditaruh di item magic cuy. Ya anggap aja kayak item defense berkedok magic atau kebalikannya lah, pokoknya kayak gitu cuy. Terus untuk COD ini kenapa aku pakai, karena ini sangatlah mudah untuk mengaktifkan dari pasifnya COD untuk Balerik ini cuy, yaitu asalkan si Balerik itu bisa memberikan damage magic, dan kita tahu kan untuk pasifnya si Balerik itu magic, terus skillnya magic. Jadi saat Balerik itu memberikan damage magic itu bisa mengaktifkan dari pasifnya yang Destiny yang memperoleh 4,5 plus 0,5 level hero hybrid defense cuy. Jadi sinkron lah untuk si Balerik cuy untuk COD ini. Terus aku lanjutkan ke item terakhir, itu ada Twilight Armor cuy. Jadi untuk Twilight Armor ini memiliki pasif yaitu setelah menerima lebih dari 500 damage dalam sekali serangan, damage yang berlebih dari jumlah tersebut akan berkurang 20 plus 0,2% total HP cuy. Jadi untuk Twilight Armor ini kenapa aku pakai, yang pertama ini untuk nge-counter hero-hero yang ngebres, dan yang kedua untuk Twilight Armor ini karena ada penambahan HP-nya, jadi ini sangat sinkron sama Guardian Helmet tadi cuy. Dan ini jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.